Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bisidqi wal amanah wa nahana minal kidhbi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allahul kafah basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Para pendengar yang dirahmati Allah, segenap kaum muslimin yang berbahagia, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah diberikan Allah kepada kita tertanam di dalam hati kita untuk selalu memuji Allah dan mensyukuri seluruh nikmatnya. Dan semoga yang kita terima dapat memberikan kebaikan bagi diri kita masing-masing di dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita tergolong kepada umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Kelak nanti syafaat itu sangat kita butuhkan di hari kiamat. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mentadabburi surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini tergolong kepada surat Madaniyah yang jumlah ayatnya ada 129 ayat. Adapun penamaan yang dikenalkan oleh ulama kepada kita tentang nama-nama surat At-Taubah ini sebagai berikut. Disebut dengan surat At-Taubah atau dinamakan dengan nama At-Taubah karena di dalam surat ini banyak sekali seruan untuk bertobat dan bahwasanya taubat adalah perbuatan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih menginginkan seluruh kesalahan dan seluruh dosa yang kita perbuat sengaja dan tidak sengaja di permukaan bumi ini untuk menggapai taubat daripada harus menyiksa kita selaku orang yang durhaka kepada Allah. Pergunakanlah umur sebaik-baiknya selama hayat masih dikandung badan. Kemudian surat Taubah ini juga disebut dengan Baro'ah. Dinamakan dengan Baro'ah karena surat ini dimulai dengan sikap Baro'ah. Apa itu? Berlepas diri. Dari apa kita berlepas diri? Berlepas diri dari kaum musyrikin dan setiap jenis kesyirikan, setiap jenis pelanggaran dan setiap jenis penistaan terhadap hal-hal yang akan mencoreng keimanan kita. Selanjutnya ada yang menyebutnya dengan surat Al-Muqashqishah. Apa itu Al-Muqashqishah? Di dalam kamus kita bisa lihat artinya adalah pemurni. Disebut dengan pemurni atau Muqashqishah karena surat ini menjelaskan cara untuk memurnikan diri, khususnya dari dua sifat. Pertama sifat kemunafikan dan kedua sifat kesyirikan. Selanjutnya surat Al-Anfal ini juga disebut dengan Al-Fadhihah. Apa itu Al-Fadhihah? Penghina. Dinamakan dengan nama ini karena surat ini mengungkapkan penghinaan hebat terhadap orang-orang munafik. Bahkan penghinaan hebat terhadap orang-orang kafir. Ada lagi yang menyebutnya dengan Al-Muba'thirah, penghancur. Kenapa disebut dengan penghancur? Karena surat ini menghancurkan seluruh macam bentuk keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh orang munafik. Dan kemudian disebut juga surat ini dengan surat Al-Buhuth, pencarian.
Dinamakan dengan Al-Buhuth karena surat ini seakan-akan masuk ke dalam hati orang-orang munafik dan musyrik, mencari apa yang mereka sembunyikan. Dan kemudian setiap muslim, setiap mukmin yang baik, setiap muttaqin wajib menyingkap seluruh apapun yang berada di hati-hati orang munafik, di hati orang-orang musyrik. Terakhir juga disebut dengan Al-Mudamdimah. Al-Mudamdimah secara bahasa di dalam kamus bisa kita lihat itu adalah bermakna pembinasa. Dinamakan dengan nama ini karena surat ini menjadi sebab kebinasaan seseorang. Siapa yang binasa? Tentunya adalah orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang musyrik, dan orang-orang kafir. Allah ceritakan tentang kebinasaan mereka. Nah, para pendengar kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah bersabda bahwasanya surat At-Taubah ini tergolong kepada 7 surat yang panjang. Surat panjang tersebut ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, ada An-Nisa, ada Al-Maidah, ada Al-An'am, ada Al-A'raf, dan terakhir adalah surat At-Taubah. Kalau kita lihat keselarasan kajian yang ada di dalam surat At-Taubah ini antara awal dan akhirnya, surat ini dimulai dengan berlepas diri dari pemutusan hubungan dengan kaum musyrik. Poin pertama yang perlu kita ingat, dengan siapapun dan dimanapun kita, lepaskan diri kita dan putuskan hubungan dengan kaum musyrikin. Bahkan di zaman Rasulullah memerangi orang-orang musyrik yang berpaling dari kaum muslimin. Sudah muslimnya mereka awalnya, sudah selamat mereka. Tetapi entah apa sebab mereka kembali menjadi orang-orang musyrik. Bahkan memerangi orang-orang yang patut diperangi. Pada ayat 1 surat Taubah Allah berfirman, inilah pernyataan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa pernyataannya? Pemutusan perhubungan atau pemutusan hubungan daripada Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik dan kaum muslimin. Muslimin dengan musyrik telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Tegas pernyataan ini, putuskan hubungan dengan kaum musyrikin selama engkau mengaku sebagai orang muslim. Karena telah ada perjanjian antara musyrik dengan muslim. Allah juga menguatkannya di dalam At-Taubah ayat kelima. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu menjumpai mereka. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau kita lihat ke akhir surat pada At-Taubah ayat 129, surat ini diakhiri dengan perintah untuk berpaling dari kaum musyrikin dan berpaling dari mereka yang tidak pantas meminta pertolongan dari kaum musyrikin. Allah berfirman, jika mereka berpaling dari keimanan, berubah menjadi musyrik, katakan kepada mereka, cukuplah Allah saja bagiku. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepada Allah yang memiliki arsy yang agung. Kenapa? Karena dialah Allah yang memiliki arsy yang agung. Allah menjelaskan semua permasalahan di dalam surat ini agar kaum muslimin menyadari dan mengetahui dengan baik dan benar tentang keadilan yang dibawa oleh agama Islam di dalam memperlakukan orang-orang musyrik.
Selanjutnya kita coba melihat apa saja pembahasan utama di dalam surat At-Taubah ini. Gambaran umum telah kita sampaikan. Pembahasan utama di dalam surat ini adalah memutuskan hubungan dengan orang-orang musyrik dan membuka pintu taubat bagi semua manusia sekalipun mereka telah melakukan kesyirikan. Poin pertama yang dapat kita lihat adalah hubungan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, dan hal ini disebutkan dengan urutan yang sangat menakjubkan di dalam surat At-Taubah ini. Pada ayat 1 Allah katakan, berlepas diri dan putuskan hubungan dengan kaum musyrikin, apapun bentuk keyakinan mereka. Poin yang kedua, tentang pemutusan hubungan dengan kaum musyrikin ini, tetap melaksanakan dan memenuhi perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Diterangkan oleh Allah pada ayat keempat dan ayat ketujuh. Selanjutnya, menyeru kaum musyrikin kepada agama Islam, agama keselamatan. Diterangkan Allah pada ayat ke-6. Selanjutnya, memerangi orang-orang yang keras kepala dan yang mencegah orang lain dari jalan Allah. Kebanyakan mereka adalah dari kaum musyrikin, mencegah orang lain untuk memasuki jalan Allah, untuk mematuhi Allah, untuk mengagungkan syariat yang diturunkan kepada Rasulullah. Poin ini diterangkan pada ayat 12 sampai dengan 14. Selanjutnya, memberikan keamanan bagi orang-orang yang memintanya dari kalangan kaum musyrikin. Ternyata agama ini tidak semena-mena. Ketika kaum musyrikin tidak berdaya di dalam ancaman, jika mereka meminta keamanan, maka berikanlah keamanan bagi orang yang memintanya, meskipun mereka berada dalam kesyirikan. Diterangkan Allah pada ayat ke-6. Selanjutnya, tidak memerangi orang-orang yang tunduk kepada kaum muslimin, walaupun mereka enggan untuk beriman. Ada orang-orang yang tunduk kepada orang muslimin, walaupun kita tidak seakidah. Tapi Allah ingatkan, jangan perangi mereka. Diterangkan pada ayat 29 dan 129. Itu poin pertama di dalam surat At-Taubah. Poin yang kedua, betapa pentingnya berjihad di jalan Allah. Mengajak orang-orang untuk berjihad dan tidak merasa keberatan untuk memenuhi panggilan jihad. Untuk menyatakan hak dan batil, membela kebenaran yang berujung kepada adil, keselamatan, dan keindahan di dalam kehidupan. Sehingga manusia tidak bisa semena-mena, manusia tidak bisa seenaknya. Ada aturan yang diturunkan oleh Allah supaya manusia bisa menikmati dunia sebaik-baiknya. Diterangkan pada ayat 38 dan 39. Pada poin ketiga, Allah terangkan tentang dosa perbuatan nifak dan orang-orang munafik. Apa saja dosa-dosa, apa saja bentuk-bentuk perbuatan kemunafikan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, penjelasan jenis-jenis orang yang berhak mendapatkan zakat, dan salah satunya adalah orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dapat kita lihat pada ayat ke-60. Dan poin yang terakhir, janji setia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan maksud dari kekhalifahan. Apa maksud kekhalifahan? Untuk memimpin umat ini berdasarkan hukum syariat yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai nabi yang terakhir, yang dituntun di dalam hidayah Allah, dan hidup di bumi untuk meninggikan Allah, mentauhidkan Allah. Maka pimpinlah manusia sebagaimana Allah telah turunkan kepada Al-Quran yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita coba mengambil faidah apa yang ada di dalam surat At-Taubah ini. Apa yang diungkap dan dibicarakan di dalam surat At-Taubah ini.
bagi kita orang muslim dan mukmin yang baik seharusnya kita sanggup mengambil faedahnya. Yang pertama, secara urutan yang tertera di dalam Al-Quran, maka surat At-Taubah ini berada setelah surat Al-Anfal. Sebagaimana sebelumnya kita sudah sampaikan, Al-Anfal itu bermakna adalah perang Badar. Sedangkan turunnya surat At-Taubah setelah perang Tabuk. Hal ini agar seorang pembaca dapat mengetahui perbedaan dari kedua peperangan tersebut, serta apa sebab-sebab kemenangan yang didapatkan dalam perang tersebut. Ini faedah yang pertama. Menuntun kita kepada sejarah, sebab, akibat, dan hasil daripada peperangan. 2. Surat ini sangat dipenuhi dengan ancaman dan peringatan keras bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Namun surat ini juga membuka pintu taubat bagi mereka. Allah lebih sayang jika mereka bertobat daripada mereka mendapatkan siksaan nanti di akhirat akibat ulah mereka. Pada poin yang ketiga, lafaz taubah atau taubat dan kata-kata huruf dasarnya berasal dari kata-kata taubah terdapat 17 kali di dalam surat ini. Hingga surat ini menjadi surat yang paling banyak mengandung lafaz taubah tersebut. Semua ini adalah bukti dari luasnya kasih sayang Allah. 17 kali diingatkan kita dalam surat ini agar menyesali setiap kesalahan dan kehilafan. Terlalu luas, terlalu besar, terlalu lapang, luas terbuka ampunan Allah untuk kita. Sudahkah kita menyadarinya? Poin yang keempat yang harus kita ambil adalah surat ini membuka pintu taubat kepada siapapun. Siapapun. Allah tidak pilih kasih untuk pintu taubat. Kalau Allah boleh kita sebutkan, pintu taubat bagi orang-orang musyrik dan orang-orang yang memiliki agama Islam ini mengkhianati nubuwah, bahkan berniat menghancurkan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjempurna ayat-ayat atau agama-agama sebelumnya terhadap nabi-nabi dan kitab-kitab dan ajaran sebelumnya, diterangkan oleh Allah pada ayat ke-5, 10, 11 dan 15. Selanjutnya pintu taubat bagi orang-orang mukmin yang mungkin saja mereka terjerumus kepada kemaksiatan, diingatkan Allah pada ayat ke-24 dan 27. Pintu taubat bagi orang-orang yang lalai dari bertawakal kepada Allah diterangkan pada ayat ke-27. Pintu taubat bagi orang-orang munafik dan orang-orang murtad diterangkan Allah pada ayat 74. Pintu taubat bagi orang-orang yang berada dalam keraguan Allah terangkan pada ayat 102. Pintu taubat dan ampunan Allah untuk Nabi dan para sahabatnya diterangkan pada ayat 117. Dan taubat bagi orang-orang yang tidak ikut serta dalam peperangan Allah nyatakan pada ayat 118 di dalam surat At-Taubah ini. Nah, poin kelima yang harus kita ambil dalam surat At-Taubah ini adalah surat At-Taubah adalah surat terakhir yang turun kepada Rasulullah secara keseluruhan pada Haji Wada. Sungguh pintu taubat tak akan pernah jauh dari seorang hamba yang berjalan di jalan Allah. Pintu tersebut akan selalu bersamanya dan ia akan membutuhkannya di setiap awal langkahnya, bahkan di tengah-tengah perjalanannya, bahkan sampai akhir hayat hidupnya. Terbuka selama hayat masih di kandung badan. Wasari'u ila maghfiratillah. Bersegeralah para pendengar. Berapalah berat tuntutan agama ini. Tubuh kita terlalu sehat untuk melakukannya. Waktu kita terlalu banyak untuk mengisi ketaatan. Bahkan setiap penglihatan, pendengaran, kata, perasaan, dan pikiran di hadapannya ada pintu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban yang berlaku pada tubuh kita, Allah seimbangkan kehidupan ini dengan apa yang kita butuhkan. Allah Maha menetapkan segala sesuatu. Tetapi kelalaian kadang-kadang memanjakan diri kita untuk diterima
di api neraka, dimanjakan oleh kelalaian tubuh ini supaya nanti menikmati neraka. Para pendengar yang dirahmati Allah, poin yang keenam, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mukmin itu. Apanya yang dibeli? Anfusahum. Allah beli diri mereka, jiwa mereka, hati mereka. Wa amwalahum, Allah beli harta mereka, kepemilikan apapun yang mereka punya. Bi annalahumul jannah, dengan memberikan surga kepada mereka. Maka jihad bi amwalina wa anfusina, dengan apa yang kita miliki dan dengan jiwa raga kita. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 111. Nah, di dalam ayat ini, para pendengar yang dirahmati Allah, Allah mendahulukan penyebutan jiwa. Bermula dari dalam, dideteksi oleh niat, bermula dari kesadaran yang sangat-sangat sadar. Kemudian baru dilanjutkan dengan penyebutan harta. Karena pada dasarnya jiwalah yang dibeli, karena dia adalah pokok dalam akad tersebut. Adapun harta, maka ia akan ikut secara otomatis jika jiwa memang telah dibeli Allah dan manusia mampu menyerahkannya kepada Allah. Apapun yang dimilikinya akan diberikannya kepada Allah, include di dalam akad tersebut. Maka jika engkau telah memiliki jiwa seorang, maka secara serta-merta engkau akan mendapatkan hartanya. Poin yang ketujuh, pada ayat ke-83 surat At-Taubah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innakum raditum bil uqud. Sesungguhnya kamu telah rela untuk pergi berperang kali yang pertama. Awwal marrah, kata Allah. Faq'udu ma'al khalifin. Karena itu duduklah bersama orang-orang yang ikut berperang. At-Taubah 83. Yaitu mereka yang seringkali bermalas-malasan untuk mengerjakan seruan Allah ketika waktunya telah datang. Maka Allah pun menghukum mereka dengan menjauhkan taufik dari mereka. Jika memang sudah berniat untuk membela agama Allah, jika kita memang telah rela untuk memberikan semuanya kepada Allah, sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali pertama. Diingatkan kepada Allah, diingatkan Allah kepada kita. Ada yang telah rela untuk tidak pergi berperang. Maka seharusnya kita memupuk diri kita. Karena gagal di tahap pertama, cobalah duduk, tinggallah, bercengkramalah bersama orang-orang yang ikut berperang. Semoga keyakinan akan mendatangkan kepada diri kita bahwasanya Allah lah yang telah mengumpulkan orang-orang yang mau membela agamanya. Poin ke-8, para pendengar yang dirahmati Allah, mengapa surat At-Taubah ini tidak mulai dengan basmalah? Sahabat Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an tentang permasalahan ini. Maka Utsman bin Affan berkata kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memanggil beberapa orang yang bertugas menulis Al-Quran ketika wahyu turun kepadanya. Maka beliau pun berkata, letakkanlah ayat ini pada surat yang di dalamnya terdapat ini dan itu. Maka surat Al-Anfal adalah termasuk surat awal yang turun di kota Madinah. Adapun surat Baro'ah, dipanggil dengan Baro'ah atau At-Taubah, adalah termasuk surat yang terakhir yang turun. Namun kisah tentang kedua surat ini sangatlah mirip. Dan Rasulullah SAW meninggal. Namun beliau tidak menjelaskan apakah Baro'ah termasuk dari Al-Anfal. Dan dia mengira Baro'ah termasuk dari Al-Anfal. Setelah itu
Aku pun meletakkan keduanya berdekatan dan aku tidak menulis basmalah di antara keduanya. Hadis ini dapat kita baca, hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Hakim. Di dalam Mirqah Al-Masabih nomor 2222. Kaum muslimin sidang jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah. Allah sentil hati, jiwa. Masihkah tertaut dengan segala apa aktivitas kita dalam kehidupan ini lillahi ta'ala? Dan jika itu sudah tertaut, sudahkah prioritas di dalam hati dan jiwa kita, kalbu kita, bahwasanya yang paling utama adalah mencintai agama Allah dalam bentuk tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, tidak mensyarikatkannya, tidak menyelingkuhi Allah dengan yang lain, taat kepada Rasulullah dengan apa yang dikatakannya, dengan apa yang diperbuatnya, dengan apa yang dicontohkannya, dan segala hal yang didiamkannya atau dibolehkannya. Maka kaum muslimin sidang jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini menggiring kita untuk introspeksi diri, mengukur-ngukur diri. Apakah keberadaan kita dekat dengan Allah atau keberadaan kita jauh dari Allah? Mendeteksi keikhlasan. Sudahkah hati kita betul-betul kita serahkan kepada Allah? Jika hati sudah diserahkan kepada Allah, niscaya apa yang akan kita miliki semuanya lillahi ta'ala, untuk berbuat kebaikan di dalam beragama dan menjadi mukmin yang baik. Semoga kita tergolong kepada orang-orang yang menjual diri kita kepada Allah dan menyerahkan apapun yang kita miliki hanya untuk li'ala'i kalimatillah. Semoga bermanfaat yang kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.